Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran PPKN, materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran ini, Ibu berharap anak-anakku mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat. Sekarang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak. Hak apa ya? Hak adalah sesuatu yang didapat oleh manusia sejak lahir dan penggunanya tergantung kepada dirinya. Contoh hak memiliki tubuh yang sehat. Jadi setiap manusia itu berhak memiliki tubuh yang sehat. Nah, sekarang pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Nah, ini ada kaitannya dengan hak. Jika ingin memperoleh hak, maka harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, contoh yang di atas tadi kan, haknya memiliki tubuh yang sehat. Nah, sebelum kita memiliki tubuh yang sehat, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita. Apa? Ya, menjaga tubuh kita. Ini contohnya, kewajibannya adalah menjaga kesehatan. Jadi, kalau kesehatan kita jaga, maka kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Jadi ada keterkaitannya ya. Jadi jika ingin haknya kita dilaksanakan, ditunaikan, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kemudian pengertian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini merupakan kesadaran melaksanakan kewajiban. Jadi sadar ingin melaksanakan kewajiban. Contohnya apa? Makan makanan sehat dan bergizi, serta olahraga teratur agar tubuh sehat. Nah, ada keterkaitannya antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Manakala kita ingin tubuh kita sehat, maka kewajiban kita adalah menjaga kesehatan itu. Bagaimana cara menjaganya? Maka kita harus punya tanggung jawab untuk makan makanan sehat, kemudian bergizi, serta olahraga teratur. Jangan sampai kita pengen tubuh kita sehat, tapi kita tidak menjaga kesehatan. Kita tidak mau olahraga, kita tidak mau makan makanan yang sehat. Mana mungkin hak itu akan terpenuhi. Sekarang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebagai warga, kita memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, sekarang ada gambar lingkungan yang tidak sehat. Di lingkungan rumah kotor, sampah berserakan. Bagaimana kita bisa menikmati lingkungan yang bersih? Maka kita laksanakan dulu kewajiban. Apa kewajiban sebagai warga? Maka kita berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Dengan cara bagaimana kita menjaganya? Dengan cara sama-sama kita bergotong royong, bekerja bakti bersama-sama untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman. Tanggung jawabnya sebagai warga bagaimana? Maka kita punya kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Sekarang, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Hak sebagai siswa, yang pertama. Hak kamu adalah menikmati lingkungan yang bersih dan indah. Belajar aman, nyaman, kemudian memperoleh nilai yang bagus. Untuk mendapatkan hak ini, maka kita harus melakukan kewajiban dulu. Apa kewajibannya sebagai siswa? Kalau mau menikmati lingkungan yang bersih dan indah, maka kewajiban kita adalah kerja bakti, melaksanakan piket. Anak-anakku sekalian, sebelum pandemi ini kalian kan sering kan melaksanakan piket di kelas. Tujuannya apa? Agar sama-sama menikmati lingkungan yang bersih dan indah. Belajar. Kalau mau nilai bagus, kalau mau nilainya memuaskan, maka kewajiban kamu belajar. Maka hak kamu memperoleh nilai yang bagus. Kemudian kewajiban sebagai siswa menghormati guru. Tanggung jawab sebagai siswa. Belajar dengan tekun. Menjaga kebersihan sekolah.
tidak membuat kegaduhan di kelas, kemudian berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Ini adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Jika anak-anak ingin memperoleh nilai yang bagus, belajar nyaman, aman, maka lakukan dulu kewajibannya untuk belajar, kemudian menghormati guru, belajarnya dengan tekun, seperti itu. Pada bab ini Ibu juga mau membahas tentang gotong royong. Kenapa? Karena gotong royong itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita bahas ya. Pengertian gotong royong. Gotong royong adalah pekerjaan bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Unsur-unsurnya. Yang pertama, unsur gotong royong adalah kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Kemudian semua peserta ikut serta sesuai kemampuan masing-masing. Gotong royong dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih. Jadi tidak ada gotong royong dibayar, tidak ada gotong royong digaji. Karena gotong royong ini dilakukan secara sukarela tanpa pamrih. Kemudian unsur gotong royong terakhir adalah bermanfaat bagi kepentingan bersama. Apa manfaatnya gotong royong? Kita bahas. Manfaat yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Seperti contohnya piket. Piket kelas kalau dilakukan hanya satu anak, maka pekerjaan itu terasa berat, kemudian lama juga selesainya. Tapi dengan bekerja bersama-sama, piket bersama-sama, maka pekerjaannya menjadi lebih cepat selesai. Yang satu nyapu, yang satu merapikan meja dan bangku, yang satunya lagi mengelap jendela. Nah, pekerjaan itu akan cepat selesai. Manfaat yang kedua adalah pekerjaan yang sulit lebih mudah diselesaikan secara bersama-sama. Manfaat yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Manfaat yang selanjutnya adalah memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan. Yang terakhir, dengan gotong royong menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Selanjutnya, Ibu akan bahas akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab. Contoh ya, ini Ibu kasih gambar. Gambar yang posisinya di sebelah kiri, yang ini adalah perilaku yang bagus. Manakala tanggung jawab ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kelas akan menjadi bersih. Kelas akan menjadi nyaman pada saat kita mau belajar. Tapi untuk gambar yang satu lagi, gambar yang ini gambar yang sangat contohnya tidak bagus. Nih gambar yang ini. Ini tidak perlu dicontoh. Kenapa demikian? Karena kelas ini kotor, kelas ini tidak bersih, jadi penerapan tanggung jawab di kelas itu tidak ada. Kemudian ini gambar di lingkungan rumah yang berdekatan dengan sungai. Nah, ini penerapan tanggung jawabnya tidak ada. Maka akibatnya ya seperti ini, lingkungan menjadi kotor, banyak sampah, bahkan sampah pun banyak yang ada di aliran air sungai. Nah, ini akan mengakibatkan banjir, apalagi sekarang sudah mulai musim hujan. Ini juga sama, karena di lingkungan rumah tidak ada penerapan tanggung jawabnya, ya akibatnya seperti ini. Rumah menjadi kotor, bau, tidak nyaman, ya kan? Atau ini, anak-anak yang bertanggung jawab, kayak kalian ya, kalian adalah kewajibannya belajar. Maka harus bertanggung jawab. Cara bertanggung jawab dalam belajar apa? Mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tanpa mengeluh, tanpa merasa, pekerjaan ini berat dan segala macam. Tidak ada seperti itu. Kayak sekarang kita posisi anak-anak di rumah, ibu di sekolah, kemudian kita belajar secara virtual. Maka tetap anak-anak harus punya tanggung jawab untuk belajar sendiri. Jangan sampai
Seperti gambar di sini, giliran waktunya belajar, capek, sampai harus disuruh-suruh. Tapi giliran untuk main game, wah matanya melek, semangat. Jangan sampai seperti itu. Karena akibat dari tidak punya penerapan tanggung jawab, maka anak-anak nanti mungkin nilainya nggak bagus, mungkin jadinya tidak bisa memahami pelajaran, ya, seperti itu. Semoga anak-anak di rumah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya tentang pekerjaan sekolahnya, baik di rumah maupun di mana saja, tetap diselesaikan tugas-tugasnya. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ibu berharap anak-anak tetap mau di rumah, belajar dari rumah dengan buku-buku yang ada. Tolong dibaca, jangan main game saja, jangan main handphone saja, tapi juga tetap belajar dan punya tanggung jawab. Setelah ini ada tugas ya. Nah, ini latihan soalnya. Yang pertama, anak-anak harus mengumpulkan ya nanti ya. Di buku tulis, soalnya ditulis, kemudian dijawab. Hanya 3 soal. Soal yang pertama itu menggunakan bahasa kamu sendiri ya, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian nomor 2-nya, contoh-contohnya yang hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah. Yang ketiga, ini ada tabel contoh kewajiban dan tanggung jawab di sekolah. Tapi untuk yang di sekolah ya, kewajibannya apa, tanggung jawabnya apa, sampai 5 soal. Demikian anak-anak, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.